Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Barada, Belinda Dinda. dan Atar. akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi perpustakaan nasional di Jakarta. Nah, kira-kira ada apa aja sih di sana? Yuk, ikuti perjalanan kami. Perjalanan kami dimulai di halte Transjakarta di Pinang Ranti. Lalu tap in menggunakan kartu elektronik yang memakan saldo Rp3.000 dan menaiki bus Transjakarta nomor 9C yang akan mengarahkan kita ke Bundaran Senayan. Tapi, kita turun di halte Cawang Sentral untuk transit ya teman-teman. Nah, lanjut ya, kita menaiki Transjakarta nomor 5C yang menuju ke Monas. Setelah itu, kita turun di halte Monas, tap out, dan lanjut jalan kaki santai sekitar 5 menit aja menuju Perpustakaan Nasional. Deket banget loh, dan suasananya juga asik. Begitu masuk, kita langsung disambut sama pameran kecil bertema aksara dan keberaksaraan. Nah, apa sih sebenarnya itu? Aksara berasal dari bahasa Sanskerta aksara yang berarti tidak bisa hancur. Aksara adalah satuan terkecil dalam bahasa seperti huruf atau tulisan yang bisa disimpan dan diwariskan dari masa ke masa. Sedangkan keberaksaraan artinya kemampuan manusia menggunakan tulisan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Pameran ini ngajak kita buat memahami pentingnya aksara dalam sejarah Indonesia. Dari asal-usul tulisan, perkembangan, sampai inovasi aksara modern yang unik, baik artistik maupun digital. Selain itu, aksara juga punya makna religius dan budaya, kayak tulisan suci atau simbol-simbol yang sakral. Lewat pameran ini, kita diajak buat belajar dari masa lalu, membaca yang silam, dan terus berkarya untuk masa depan, menulis yang menjelang. Setelah keluar dari area pameran, kita langsung bisa melihat gedung utama dari Perpustakaan Nasional yang megah banget. Gedung ini tuh punya 24 lantai. Dan yang paling serunya itu semua bisa dikunjungi secara gratis. Perpusnas ini diresmikan tanggal 14 September 2017 oleh Presiden ke-7 Indonesia, Bapak Joko Widodo. Begitu masuk, kita langsung disambut lukisan para pemimpin Indonesia dari masa ke masa. Sebelum kita lanjut, kita bisa nih nitip tas di tempat penitipan barang biar lebih nyaman. Penitipan barang dilakukan dengan cara menitipkan KTP atau KIA ya teman-teman. Untuk akses ke 24 lantai Perpusnas, kita perlu membuat kartu member Perpusnas dulu ya, dan harus terdaftar menjadi anggota perpustakaan. Kalau menjadi anggota Perpusnas, gampang banget. Caranya, buka situs perpusnas.co.id buat lihat nomor registrasi kita pakai NIK. Setelah itu, naik ke lantai 2 buat proses registrasi. Di sana ada meja resepsionis dan beberapa komputer buat isi data. Setelah itu, ambil nomor antrean, tunggu dipanggil, lalu tunjukkan kartu identitas kayak KTP, KIA, atau KK. Dan jadi deh, kartu member Perpusnas kamu langsung aktif sampai 10 tahun ke depan. Dengan kartu ini, kamu bisa bebas menjelajahi seluruh isi gedung di lantai 1 sampai lantai 24. yang paling pertama menarik perhatian adalah di lantai 7 karena di sana ada ruang disabilitas dan ruang untuk anak-anak, lengkap banget untuk semua jenis kalangan pengunjung. Lanjut ke lantai 21 dan lantai 22. Di lantai 21 berisi buku-buku filsafat, agama, ilmu sosial. Sedangkan pada lantai 22 menyimpan buku-buku tentang seni, olahraga, kesusastraan, sejarah, dan geografi. Yang paling menarik, kamu bisa membaca buku sambil melihat pemandangan Monas langsung dari jendela. Beneran deh, baca buku di sini berasa damai banget. Selain koleksi buku, Perpusnas juga punya koleksi audio visual kayak kaset, ruang band, dan ruang teater. Lengkap banget kan? Kasetnya lengkap banget. Ada yang di luar Indonesia, yaitu Beatles, John Lennon, dan sebagainya. Dan juga ada loh yang dari Indonesia, seperti Slank, Dewa 19, dan juga Sheila on 7. Dan serunya lagi,
Setiap kali naik lift, kamu bisa lihat hiasan bertema kekayaan budaya Indonesia, mulai dari tarian tradisional, baju ikonik, sampai adat dan simbol-simbol khas dari berbagai daerah. Lanjut lagi ke lantai 9. Di sini ada koleksi naskah Nusantara. Salah satu yang paling menarik adalah Bustad Al-Salatin. Buku ini berasal dari Aceh dan isinya ngajarin tentang agama, moral, kepemimpinan, dan sejarah raja-raja dunia. Bustad Al-Salatin ditulis untuk mendidik para pemimpin supaya bijak dan adil. Oh iya, kalian juga bisa loh pinjam buku-buku atau kaset-kaset di sini. Tapi enggak dengan koleksi aksara-aksaranya ya teman-teman. Kalian bisa pinjam dengan syarat dibalikin ya teman-teman. Nah, itu dia perjalanan seru kita hari ini di Perpustakaan Nasional Indonesia. Perpustakaan Nasional ngajarin kita satu hal penting, bahwa ilmu itu abadi. Tulisan dan pengetahuan yang tersimpan di sini adalah jejak perjalanan bangsa yang terus hidup dari masa ke masa. Setiap buku, setiap aksara, dan setiap halaman yang kita baca adalah bagian dari warisan dan jati diri Indonesia. Perpustakaan Nasional bukan cuma sekedar tempat untuk baca buku, tetapi juga tempat buat belajar, eksplor, dan mengenal banyak tentang budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan Indonesia. Dan itu alasan kami memilih Perpusnas. Udah ngebosanin kan? Ayo, baca, jelajah, dan bangga dengan Indonesia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah!